Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kembali kami bersyukur pada saat hari ini untuk setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kami. Bapa, pada saat hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara penuh atas setiap kami, baik yang memberitakan bahkan yang mendengarkan, sehingga kami sama-sama diberikan oleh Tuhan hikmat pengurapan bahkan pewahyuan daripada Tuhan, untuk kami sama-sama mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, hati kami, terlebih hidup kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita hari ini akan sama-sama belajar dalam satu kitab, yaitu terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-62. Lukas pasal yang ke-9 ayat 62. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Puji Tuhan, saya mengangkat tema pada saat hari ini, yaitu setiap orang yang membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya. Dalam perjalanan Yesus pada saat itu, ia bertemu dengan 3 orang, dan Yesus pun berbicara kepada 3 orang ini. Mereka yang pada saat itu memiliki keinginan untuk mengikuti Tuhan, bahkan yang Yesus ajak untuk mengikuti Dia. Namun dari ketiga orang ini, mereka memiliki respon sikap terhadap mengikut Tuhan. Ya, kita akan sama-sama belajar. Yang pertama, orang yang pertama, responnya seperti apa di ayatnya yang ke-57. Saya akan bacakan ayatnya ke-57. Ketika Yesus dan murid-muridnya melakukan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Ia mengatakan, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Orang yang pertama ini menunjukkan sikap yang antusias, sikap yang semangat dalam mengikuti Tuhan, tetapi tidak memahami konsekuensi yang harus dihadapi. Dan di ayatnya yang ke-58, di situ Yesus menanggapi dan mengingatkan. Di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, Yesus menanggapi dan mengingatkan bahwa mengikuti Tuhan tidak selalu mudah dan nyaman. Ya, dalam mengikuti Tuhan tidak selalu mudah dan nyaman. Seperti di ayat ini dikatakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika mengikut Tuhan, kita harus berani yang namanya meninggalkan zona nyaman kita. Kita tahu bersama bahwa Yesus dalam pengajarannya seringkali menghadapi yang namanya berbagai penolakan, yang namanya berbagai tantangan. Banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran Yesus, banyak orang yang tidak suka terhadap Yesus itu sendiri. Dan itu bukanlah hal yang nyaman untuk dihadapi, tapi merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Kata mengikuti Tuhan yang artinya kita mengikuti sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Jadi ketika kita berusaha mengatakan, kita berusaha mengomitmenkan diri kita mengatakan kita mau mengikuti Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hati kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi, bahkan kita tidak siap untuk kehilangan zona nyaman kita harus berhadapan sama seperti yang Yesus hadapi. Tantangan, masalah, bahkan orang-orang yang akan menolak kita, orang-orang yang tidak suka, dan kita harus terbiasa dengan itu semua. Itu bukanlah sebuah zona
nyaman. Ya, ketika mengikuti Tuhan Yesus berarti bersedia menjalani kehidupan tanpa kenyamanan duniawi. Baik itu jabatan, ya baik itu kita yang harusnya hidup enak dan lain sebagainya. Orang bisa menerima kita, tetapi karena pengajaran yang kita ikuti, kita mengikut Tuhan, yang otomatis kita juga sama menjadi seperti Tuhan, yang artinya bahwa kita harus siap juga menghadapi yang namanya penolakan, sama seperti Yesus. Mengikat komitmen kepada Tuhan artinya apa? Harus ada yang namanya pengorbanan. Banyak orang yang merespon panggilan Tuhan dengan semangat di awal, dengan cinta mula-mula di awal, ya, tetapi menjadi patah semangat ketika ada di tengah-tengah perjalanannya. Banyak juga orang yang mungkin awal-awal semangat dalam mengikuti Tuhan, tapi pada akhirnya mereka mulai enggan mengikuti Tuhan. Mereka menjadi orang yang patah semangat karena mereka sudah mulai menghadapi kehilangan yang namanya zona nyaman. Tidak terbiasa dengan zona yang dihadapi oleh Yesus sendiri. Ya, pada dasarnya ketika kita mengikuti Tuhan, kita adalah murid Tuhan dan kita melakukan sama seperti apa yang guru kita lakukan. Kalau ia sendiri pun menghadapi tantangan yang luar biasa, kita juga menghadapi yang seperti itu. Tapi kalau kita tidak siap, kehilangan zona nyaman, kita tidak siap untuk mengikuti Tuhan, berarti kita tidak bisa menjadi pengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan bukan soal perasaan atau soal kesenangan sesaat, ya, atau mungkin soal semangat sesaat yang menggebu-gebu di awal, tetapi merupakan sebuah komitmen yang terus-menerus harus dilakukan dengan tetap setia dan taat. Ya, kita lihat ini orang yang pertama dengan responnya yang pertama. Dan kita akan melihat orang yang kedua di ayatnya yang ke-59. Di situ dikatakan, lalu ia berkata kepada seorang lain, ini Yesus berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ya, kita akan melihat bagaimana respon orang yang kedua ketika Yesus mengajak dia untuk mengikuti Tuhan. Responnya adalah mengikut dengan syarat memprioritaskan kewajiban duniawi. Artinya apa? Ia ingin mengikut Tuhan tapi menunda untuk memprioritaskan Tuhan. Ya, karena dikatakan di ayat selanjutnya. Tetapi di ayatnya yang selanjutnya di situ dikatakan Yesus yang menanggapi, ya, tadi kan dia berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Dan di ayat yang selanjutnya di situ dikatakan, tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ya, orang kedua ini ingin mengikuti Yesus, tetapi ia lebih memprioritaskan keluarganya terlebih dahulu. Namun Yesus menegaskan bahwa panggilan kerajaan Allah itu jauh lebih penting. Panggilan kerajaan Allah harus menjadi prioritas utama di atas segala-galanya, termasuk kewajiban keluarga sekalipun, yang artinya tanpa terkecuali. Ya, semuanya, ya, yang diutamakan adalah apa yang menjadi panggilan kerajaan Allah. Ya, bahkan kalau mau dibilang dari ayat ini, ya, dia harusnya pergi menguburkan dulu bapaknya, gitu ya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada alasan gitu, ketika kamu mengikut aku, gitu, ketika kamu mengikuti gurumu, kamu harus mendengarkan apa yang menjadi perkataanku, gitu. Kamu harus memprioritaskan Tuhan. Kita harus memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu di atas segala-galanya, termasuk kewajiban keluarga. Keluarga memang penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu panggilan kerajaan Allah. Menunda untuk merespon panggilan Tuhan, ya, seringkali menunjukkan bahwa hati kita masih terikat pada hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan. Yesus tidak pernah melarang bahwa kita bertanggung jawab atas keluarga kita, tetapi Yesus menekankan bahwa panggilan Tuhan harus menjadi prioritas utama, fokus hanya pada
panggilan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan diri kita terjerumus dalam urusan duniawi yang menjadikan kita menjadi seorang yang beralasan untuk kita menunda pelayanan, menunda ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, fokuslah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, fokuslah pada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan kita beralasan tentang keluarga kita dan lain sebagainya, tetapi kita lebih memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Ini respon yang kedua. Kita lihat respon yang ketiga, ya di ayatnya yang ke-61 di situ dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Ya, mengikut yang ketiga ini apa? Mengikut Tuhan dengan keraguan dan terikat masa lalu. Ya. Dan di ayatnya yang ke-62 di situ Yesus menanggapi perkataan orang yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ya, orang ini ingin mengikuti Yesus, tetapi pikirannya masih terpecah, masih terbagi. Ia masih menoleh ke belakang. Artinya apa? Masih terikat dengan masa lalu. Sebab jika kita mengikuti Tuhan dan kita tidak sepenuhnya fokus kepada Tuhan, ya itu adalah suatu hal yang menghambat perjalanan iman kita. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang tidak fokus. Mungkin kita mengikuti Tuhan gitu ya. Kita mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi fokus kita lain di perkataan Tuhan. Kita hanya mendengar tapi kita tidak mengerjakannya. Kita hanya fokus kepada hal yang ada di belakang kita. Apa yang menjadi dosa kita di masa lalu. Apa yang mungkin membuat kita lebih suka kepada hal-hal duniawi kebanding dengan ikut Tuhan. Dan itu akan menghambat pertumbuhan iman kita, ya, menghambat perjalanan iman kita. Ya, dalam hal ini kita diajarkan gitu bahwa dalam mengikuti Tuhan kita harus totalitas. Sebab apa? Mengikuti Tuhan sebuah panggilan penuh. Yesus tidak mencari pengikut yang setengah hati dalam mengikuti Dia, tetapi mereka yang sigap untuk menyerahkan segala sesuatunya untuk mengikuti Tuhan, yang rela kehilangan segala sesuatunya hanya untuk mengikuti Tuhan. Ya, jadi mengikuti Tuhan juga kita harus totalitas. Kenapa? Panggilan kerajaan Allah lebih nyata berharga kebanding dengan kenyamanan yang ada di dunia yang hanya sesaat. Ya, jadi jangan kita tukarkan ini panggilan tertinggi ya daripada Tuhan, mengerjakan hal kerajaan sorgawi. Ya, jangan kita tukarkan dengan kenyamanan dunia yang hanya sesaat. Kita juga harus totalitas. Kenapa? Karena tidak ada ruang untuk kita menoleh ke belakang, jauh dari hidup kita. Ya, seperti kisahnya istri Lot yang menjadi contoh buruk sampai saat ini. Karena apa? Karena menoleh ke belakang. Iya, pada saat itu mungkin istrinya Lot mendengarkan apa yang menjadi perkataannya Tuhan. Ia berlari keluar tubuhnya, tetapi hati dan pikirannya tertuju kepada apa yang ada di belakangnya. Dia menoleh ke belakang, ada hartanya tertinggal, ada kenyamanannya tertinggal, ya segala sesuatu yang enak buat dirinya tertinggal di belakang. Ya, ketika dia menoleh itu menunjukkan bahwa hati dan pikirannya tidak mengikuti perkataan Tuhan. Dia bertindak tidak sesuai dengan perkataan Tuhan, tetapi ia masih mengingat apa yang menjadi masa lalunya. Ia tidak bisa meninggalkan apa yang menjadi kenyamanannya. Dan itu merupakan hal yang tidak baik. Ia sampai hari ini, ia cerita kita tahu bahwa ia menjadi tiang garam. Kesimpulannya apa? Melalui 3 sikap orang dalam bacaan kita hari ini, ia menjadi cerminan bagi setiap kita bahwa jangan mengikuti Tuhan hanya karena emosi sesaat, hanya karena kita ingin pada saat itu semangat dalam mengikuti Tuhan, tetapi kita tidak tahu konsekuensinya. Jangan menunda memprioritaskan Tuhan. Ya, bahkan jangan biarkan hati kita terpecah fokus, melainkan kita mau sama-sama mengikuti Tuhan dengan setia.
Ya, fokuslah kepada Tuhan dan tinggalkanlah segala sesuatu yang menghalangi. Tinggalkan segala sesuatu yang membuat kita menjadi tidak ingin mengikuti Tuhan. Ya, yang membuat kita tidak fokus pada panggilan Tuhan, tetapi tanggapilah panggilan Tuhan dengan kesungguhan hati tanpa alasan atau penundaan. Puji Tuhan, ini menjadi kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini dan saya ucapkan Shalom.